Halo teman-teman, selamat datang di channel Algorithmic Data Insights. Perkenalkan, nama aku Indra Permana Sugianto, dan di video ini kita akan coba berkenalan dengan apa itu machine learning. Jadi, mungkin teman-teman yang ingin berkarir sebagai data scientist mungkin pernah dengar ya istilah machine learning gitu. Dan di video ini kita akan coba bahas teknik-teknik yang cukup umum digunakan oleh para data scientist ya. Kita mulai teman-teman. Nah, kita akan coba lihat tiga tipe pembelajaran machine learning. Jadi yang pertama ada yang namanya supervised learning. Nah, kalau menurut analogi ini, supervised learning itu ibaratnya ada guru ya yang kayak memandu robot kita ketika dia lagi proses belajar. Ya, jadi analogikan machine learningnya ini adalah si robotnya yang ingin belajar gitu ya. Nah, kalau unsupervised learning, di sini kalau teman-teman lihat analoginya ada sekumpulan objek yang masih berantakan, kayak anggaplah ini adalah Lego ya, potongan-potongan Lego gitu. Dan kalau teman-teman lihat si robotnya ini kayak dia secara sendiri dia bisa mengelompokkan kumpulan Lego itu ke dalam beberapa kelompok, dan di setiap kelompoknya ini kayak punya karakteristik tertentu gitu yang membedakan, kayak misalkan ini kelompok satu beda sama kelompok yang ini gitu, dan beda juga sama kelompok yang ini gitu. Itu kalau unsupervised learning. Jadi si robotnya belajar sendiri. Nah, ada juga yang namanya reinforcement learning. Nah, reinforcement learning juga robotnya itu analoginya kayak belajar sendiri juga. Tapi biasanya dianalogikannya tuh kayak kalau kita lagi main game. Jadi kalau misalkan kita kalah, maka kita akan kehilangan poin. Kalau kita menang, maka kita akan mendapatkan poin tambahan. Gitu, teman-teman. Kita coba lihat lebih detail tentang supervised learning ya. Nah, biasanya kalau kita ngomongin soal supervised learning, ada dua kasus yang biasanya sering kita selesaikan, yaitu kasus klasifikasi dan kasus regresi. Nah, tapi sebelum membahas tentang keduanya, kita lihat dulu yuk analoginya supervised learning itu gimana. Nah, jadi ceritanya aku nih pengen mengenali gambar buah. Nah, di sini aku punya data gambar buah ya. Ada data apel, nanas, pisang, dan lain-lainnya gitu. Nah, perhatikan di sini, aku ngasih tahu nama setiap buahnya ketika si robotnya ini lagi proses belajar gitu. Nah, dan harapan aku si robotnya itu bisa memprediksi. Kalau misalkan aku kasih gambar buah apel, maka si robotnya bisa memprediksi dia adalah buah apel. Tapi kalau aku kasih bukan gambar apel, misalkan di sini gambar stroberi, dia tuh bisa nebak, oh itu gambarnya bukan gambar apel gitu. Nah, perhatikan di sini, aku kasih tahu nama buahnya ya ketika si robotnya itu lagi belajar. Makanya dia namanya supervised learning gitu. Kayak semacam ada yang nge-supervisor si robotnya lah gitu ya, yang memandu proses pembelajaran si robotnya gitu. Nah, barusan juga aku udah sempat singgung kalau di permasalahan supervised learning biasanya kita berhadapan dengan dua kasus. Ya, ada yang namanya regresi, ada yang klasifikasi. Bedanya apa sih? Jadi kalau regresi itu kita akan memprediksi nilai numerik. Contohnya apa nilai numerik itu? Contoh nih, kalau misalkan kita mau memprediksi temperatur ya. Temperatur besok itu berapa? Oh, dia itu temperaturnya besok 84 derajat Fahrenheit. Ya, jadi perhatikan di sini yang akan kita prediksi itu benar-benar nilainya, ya nilai temperaturnya. Tapi kalau di problem klasifikasi, yang akan kita prediksi itu bukan nilai persis kayak di klasifikasi, kayak di regresi, tapi yang diprediksi adalah kelasnya, ya. Jadi kita nggak peduli nih spesifiknya si temperaturnya berapa, yang penting kita bisa tahu besok apakah dingin atau besok itu panas gitu ya. Jadi semoga teman-teman dapat ide tentang regresi atau klasifikasi ya melalui ilustrasi gambar ini gitu. Nah, barusan kita bicara soal supervised learning. Intinya kayak semacam ada yang memandu robotnya untuk belajar. Nah, kalau unsupervised learning itu robotnya itu nggak ada yang memandu belajarnya. Nah, biasanya kita dihadapkan dengan dua kasus yang paling umumnya. Ada kasus clustering sama asosiasi. Kita coba lihat ya keduanya.
Oh, tapi sebelum itu kita coba lihat nih analoginya unsupervised learning itu gimana. Nah, perhatikan kalau di unsupervised learning karena nggak ada supervisornya, jadi aku nggak ngasih tahu nih kayak gambar ini nama buahnya apa sih, gambar ini nama buahnya apa. Jadi aku biarin aja si robotnya tuh melihat pola-pola pada gambar yang aku kasih datanya gitu. Dan secara magically-nya gitu si robot itu bisa menghasilkan semacam grup-grup yang punya karakteristik khusus. Contohnya ini grup satu itu ya punya kemiripan ini semua buah apel gitu. Kalau grup 2 itu buah pisang dan seterusnya gitu. Jadi di unsupervised learning si robot itu seakan-akan belajarnya adalah dengan melihat kemiripan polanya gitu. Kalau warnanya merah terus dia ada tangkainya, ada daunnya, oh kayaknya itu buah apel. Kalau warnanya kuning, bentuk buahnya panjang, kulitnya halus, oh kayaknya itu pisang deh. Gitu, teman-teman. Jadi analoginya si robot ini melihat kesamaan setiap objeknya ya atau di dalam kasus ini kesamaan setiap gambarnya. Kira-kira apa aja sih yang karakteristiknya sama? Kalau ada yang sama, ya udah kita kelompokin ke dalam sebuah grup gitu. Itu idenya dari unsupervised learning. Nah, contohnya tadi aku sempat singgung ya, namanya soal clustering. Jadi salah satu problem yang sering ditemui, yang sering di-solve menggunakan clustering itu adalah segmentasi pasar ya atau segmentasi pelanggan. Nah, misalkan nih ya, teman-teman coba berandai-andai deh. Kita jadi seorang data scientist di sebuah supermarket ya. Dan kita itu punya data pelanggan. Nah, pelanggan supermarket itu kan banyak ragamnya ya. Misalkan nih, yang warna ungu ini adalah pelanggan yang sering beli ayam atau produk olahan ayam gitu. Nah, yang warna kuning ini misalkan pelanggan yang sering beli makanan instan misalkan. Terus yang hijau dia pelanggan-pelanggan yang sering beli alat rumah tangga misalkan. Nah, terus yang warna oranye itu sering beli apa ya? Misalkan sering beli makanan hewan deh atau peralatan hewan ya. Nah, ceritanya si supermarket ini dia pengen ngeluarin diskon nih untuk pelanggan-pelanggannya. Apalagi yang udah sering belanja di supermarket ini. Tujuannya biar pelanggannya itu semakin loyal. Nah, gimana caranya biar diskonnya itu bisa dikasih secara efektif? Jangan sampai pelanggan-pelanggan yang sering beli alat rumah tangga tapi dikasih diskonnya diskon produk olahan ayam. Nah, itu kan jadi nggak nyambung ya gitu. Nah, takutnya nanti customernya ngerasa kok promo diskonnya beda gitu sama eh, karakteristik kita sebagai pembeli gitu. Nah, cara nge-solve ini gimana? Teman-teman bisa menggunakan clustering ya. Kita lanjut. Nah, problem kedua yang biasanya ditemui itu adalah tentang asosiasi. Nah, asosiasi ini biasanya teman-teman temukan di sistem rekomendasi ya. Contohnya kalau teman-teman belanja di e-commerce, pasti teman-teman akan menemukan yang seperti ini ya. Kalau teman-teman beli sebuah barang, pelanggan yang lain juga membeli barang A, B, C, atau D loh gitu. Jadi ini semacam dikasih rekomendasi gitu ke si pelanggannya. Nah, idenya gimana si asosiasi ini? Contoh ya, kalau misalkan aku punya daftar barang yang dijual. Di sini misalkan ini adalah kopi, ini adalah mie instan, misalkan mie instan cup, terus ini ada gula, ini teh, ini ada mie instan biasa ya, dan lain-lain deh, gitu ya. Intinya ada banyak produk yang dijual gitu. Terus kita punya data transaksinya nih, gitu. Kayak tadi ya, data transaksi di supermarket. Nah, apakah teman-teman melihat ada pola? Kalau dilihat nih ya, ini satu, terus ini, oh ini enggak, terus ini, dan ini. Coba, kalau teman-teman lihat ya, ada 3 transaksi dari berapa transaksi nih? Dari total 6 transaksi yang ternyata menghasilkan aturan kalau pelanggannya beli kopi, maka pelanggan juga membeli mie instan. Nah, dengan
mengetahui aturan seperti ini, bisa aja nih kayak supermarket itu mengadakan promo bundling. Kalau teman-teman beli mie instan, maka teman-teman dapat kopi gitu. Atau sebaliknya, kalau teman-teman membeli kopi, maka teman-teman dapat gratis mie instan. Atau dapat diskon nih mie instannya gitu. Jadi diskon 20% gitu misalkan. Asalkan teman-teman beli kopi juga gitu. Jadi baik itu clustering atau asosiasi itu umumnya dipakai di kasus-kasus seperti ini ya teman-teman untuk meningkatkan keuntungan dari suatu penjualan gitu. Paling banyaknya sih kayak gitu ya kasusnya. Nah, sekian video dari aku. Semoga teman-teman bisa dapat gambaran tentang teknik umum yang sering dipakai oleh data scientist gitu. Tentunya teknik-teknik yang aku bahas di sini belum semua ya karena masih banyak banget teknik advance yang kalau misalkan teman-teman belajar soal machine learning itu pokoknya banyak banget deh gitu ya yang menarik-menarik gitu. Tapi untuk video ini aku cukupkan dulu. Semoga teman-teman bisa dapat gambarannya ya soal machine learning dan semangat untuk teman-teman yang ingin berkarir di bidang data. Aku izin akhiri videonya ya. Dadah teman-teman, see you di video selanjutnya.